selamat pagi, selamat siang, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Belva Sefa Mardika dari NIM V0723014 kelas MAB absen 7 dari Universitas 11 Maret dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan pembagian saya atas hasil resensi dan result yang saya dapatkan dari cerita salah satu novel yang sudah saya baca dan saya cintai seluruhan. Jadi buku cerita novel yang saya akan bagikan kalian semua dengan hasil resensi yang sangat lengkap dan baik, yaitu adalah ulasan dari buku Bungo Stray Dogs Point 3 atau Bungo Stray Dogs seri 3. Jadi judul dari Bungo Stray Dogs 3 ini menjudulkan kisah tentang rahasia berdirinya Biro Detektif yang muncul dari idenya sendiri. Buku ini ditulis oleh Kafka Asagiri sebagai penulis utama, diterjemahkan oleh Light Novel, disunting oleh Sango Harakawa, diperiksa sebagai pemeriksa aksara Gabriel Atero, diterbitkan oleh Clover MNC. Lalu tahun terbitnya mulai terbit pada tanggal 23 Mei 2023. Deskripsi fisiknya. Jadi deskripsi fisik tentang buku ini totalnya terdapat 296 halaman. Lalu panjangnya 19 cm, lebar 13 cm, beratnya 0,250 kg. Bahasanya Indonesia yang diterjemahkan dari kisah di Jepang. Sampulnya basic hitam putih seperti biasa, hitamnya untuk bagian cover depan, putih di bagian belakang, lalu samping sini ada putih hitam sebagai fontnya, lalu kemudian putihnya di sini adalah backgroundnya. Jadi langsung saja kita ke dalam hasil resensi yang akan saya ceritakan kepada kalian. Nah, jadi novel Bungo Stray Dogs Point 3 atau seri yang ketiga ini yang menceritakan tentang kisah rahasia berdirinya Biro Detektif ini merupakan karya dari Kafka Asagiri ya, yang sebutkan tadi sebagai penulis utama dan penyunting seluruh idenya. Ia lahir pada tanggal 17 Maret 1984 di Ehime, Jepang. Sebelum mengejarkan novelnya yang berjudul Bungo Stray Dogs ini, ia merupakan seorang pegawai dari perusahaan mobil. Saat itu ia berpikir, dapat menjadi seorang penulis kah? Bisa. Namun pekerjaannya tak memiliki waktu luang untuk melakukan hal itu. Nah, ia pun memutuskan berhenti pada tahun 2012 untuk mengejar karirnya sebagai penulis. Setelah keluar dari pekerjaannya, ia mencoba untuk membuat seri video berjudul Yukikuri Yimu and Mythos Kudku. Seri video itu menjadi populer dan jadikan sebuah novel dengan banyaknya ketenaran dan target pasar yang sangat interesting terhadap hal tersebut. Beberapa bulan setelah videonya populer, ia didekati oleh pemimpin redaksi Monthly Shonen Ace untuk membuat sebuah proyek dalam waktu 2 minggu. Proyek tersebut menghasilkan ide membuat novel Bungo Stray Dogs, dan itulah terciptanya Bungo Stray Dogs ini. Nah, Bungo Stray Dogs 3 ini menceritakan tentang kisah rahasia biro detektif yang muncul dari idenya. Novel ini sebuah referensi fantasi yang sudah menjadi bacaan yang disukai oleh banyak orang karena jalan dan alur cerita yang disajikan sangat menarik. Sehingga yang awalnya hanya penasaran dengan jalan ceritanya, kini banyak orang yang mulai mengikuti jalan cerita dari novel tersebut karena memiliki jalan cerita yang bagus. Jadi jalan cerita yang disajikan oleh novel Bungo Stray Dogs 3 adalah kisah rahasia berdirinya Biro Detektif, sangat bagus dan menarik sehingga kamu tidak akan menyesal membaca novel ini, guys. Selain itu, akan banyak adegan aksi yang akan membuat jantung kamu berdegup kencang karena aksi yang ditampilkan dibalut dengan thriller, konsep atau genre thriller yang sangat seru dan pastinya sangat menarik. Kalian bakal exciting. Jadi kisah yang berisikan peristiwa dan kasus tersebut adalah menceritakan tentang pembunuhan pada grup teater yang dilakukan secara tak terlihat. Berbagai pertanyaan dan misteri pun membuat para pembaca penasaran mengenai siapakah pelakunya, bagaimana cara mereka merencanakan pembunuhan tak terlihat ini, dan hubungannya mengenai kasus itu. Jalan cerita yang disajikan sangat menarik sehingga pembaca akan menyukainya. Para karakter dalam cerita ini juga sangat bagus dalam melakukan tugasnya. Ranpo, salah satu karakternya yang merupakan bocah nakal, memiliki pemikiran yang bagus aslinya mengenai penyelidikan kasus itu. Oleh karena itu, novel ini sangat cocok dibaca bagi kamu yang menyukai genre detektif dan misteri ya, terutama juga thriller pastinya. Bungo Stray Dogs ini punya sederet karakter unik dengan desain yang stylish. Seluruh karakternya, baik mayor atau minor, protagonis,
dan antagonisnya memakai nama sastrawan terkenal. Sastrawan ini ada yang berasal dari Jepang dan luar Jepang. Kreator serial ini, Kafka Sagiri, bahkan melangkah lebih jauh. Dia menjadikan karya para sastrawan itu sebagai nama kemampuan yang dipunyai para karakternya. Selain itu, sejumlah karakternya di serial ini juga punya sifat atau perilaku yang mirip dengan para sastrawan itu di dunia nyata. Di Bungo Stray Dogs ini ada berbagai macam organisasi jahat dan baik beroperasi di Yokohama. Masing-masing organisasi itu punya anggota yang berkemampuan khusus yang tidak bisa diremehkan. Di antara banyaknya organisasi itu, ada 3 yang paling penting di serial ini. Itu yang pertama, ada agensi detektif bersenjata yang disingkat ADA, Port Mafia, dan terakhir pemerintah. Sering berjalannya cerita organisasi ini mencari keberadaan buku Hon. Hon adalah buku supranatural yang diburu pada pengguna kemampuan keberadaannya tidak diketahui. Tapi pengguna kemampuan dengan keterampilan protektif melihat buku itu disegel di Yokohama. Satu halaman buku itu dikuasai pemimpin Decade of Angel, Kamui. Meski terlihat beroperasi sendiri-sendiri, organisasi-organisasi ini saling terkait satu sama lain. Mereka mungkin tidak selalu bekerja sama dan malah bermusuhan ternyata. Tapi ada kalanya mereka akan menyingkirkan perbedaan demi perdamaian Yokohama. Ada banyaknya karakter penting di masing-masing organisasi tersebut. Topik berikutnya kita akan sebutkan yaitu tokoh-tokoh karakter-karakter yang penting dan utama dari cerita Bungo Stray Dogs seri 3 ini, yang akan kisah ya biro detektif tersebut. Jadi karakternya terdapat 15 karakter inti di kisah ini yang terkuak di Bungo Stray Dogs. Mereka sangat kuat dan sulit dikalahkan. Yang pertama ada Shochin Natsume, kedua Osamu Dazai, ketiga Chuya Nakahara, 4 Fyodor Dostoevsky, 5 Ouchi Fukuchi, 6 Nikolai Gogol, 7 Kyusaku Yumeno, 8 Atsushi Nakajima, 9 Ryunosuke Akutagawa. Berikutnya ada Francis Scott K. Fitzgerald. Terus berikutnya Yukichi Fukuzawa, Ogari Mori, Koyo Ozaki, Koyaka Uzizumi, dan terakhir adalah Akiko Yosano. Dan itu adalah 15-nya sebagai karakter inti yang sangat kuat dan tangguh dalam perannya di cerita tersebut. Langsung kita masuk dalam alur cerita intinya, alur cerita utamanya. Jadi 10 tahun yang lalu ada seorang laki-laki yang memiliki rambut warna perak yang dikenal sebagai anggota keamanan profesional. Dia bernama Yukichi Fukuzawa. Ada sebuah kasus yang ditanganinya, yaitu harus mengurus bocah arogan yang kurang ajar namun mempunyai kemampuan berpikir di luar nalar, yaitu Ranpo Edogawa. Pada suatu hari, mereka ditugaskan untuk melakukan penjagaan pada sebuah grup teater. Grup itu mendapatkan ancaman pembunuhan dari orang tak dikenal, tetapi mereka melihat sendiri bahwa pembunuhan itu terjadi secara tidak terlihat. Pembunuhan tersebut terjadi saat grup itu berada di atas panggung. Sejak saat itu mulailah dibentuknya biro detektif bersenjata, dan ditambah cerita sebelum kedatangan Akushi Nakajima ke kantor. Ini merupakan kisah rahasia tentang berdirinya biro detektif yang merupakan karya dari Kafka Sagiri. Novel ini menceritakan kisah awalnya mulainya biro detektif bersenjata dibuat. Layaknya seperti detektif pada umumnya ya, mereka mencoba untuk memecahkan kasus yang terjadi pada saat itu. Kasus tersebut adalah pembunuhan pada grup teater yang dilakukan secara tidak terlihat. Berbagai pertanyaan dan misteri pun membuat para pembaca penasaran mengenai siapakah pelakunya, bagaimana cara mereka merencanakan pembunuhan yang sangat tidak terlihat ini, dan hubungannya mengenai kasus itu. Ya, yang di luar nalar ya segalanya. Jadi, agensi detektif bersenjata ADA adalah organisasi protagonis di Bungo Stray Dogs. Grup ini didirikan oleh Yukichi Fukuzawa sekitar 10 tahun lalu. Setelah dia bertemu Ranpo Edogawa, mereka adalah kelompok yang berfokus pada penyelesaian masalah yang dianggap terlalu keras atau sulit di atas polisi metropolitan di sana. Seringkali kejahatan itu ada kaitannya dengan hal-hal yang sangat semi supranatural. Hampir semua detektif di organisasi ini punya kekuatan khusus yang dikenal sebagai personal militer. Agen ini juga punya banyak koneksi agensi pemerintah dan personel militer. Mereka menangani banyak informasi rahasia karena sifat pekerjaan mereka. Jadi semuanya bergantung pada kemampuan masing-masing di setiap anggota mereka.
staf agensi itu diberi otoritas seperti polisi, makanya jadi mereka berwenang membawa pistol dan pisau dengan syarat tertentu. Mereka juga bisa menarik catatan, dan polisi yang membuat mereka bisa melakukan tindakan tidak etis kalau mereka itu mau. Ini termasuk mencampuri investigasi, otoritas, memasukkan informasi, dan bahkan menyadap atau secara diam-diam mereka fasilitas kunci. Ini berpusat pada sosok dewasa muda bernama Doppo Kunigida. Setelah diusir dari panti asuhannya, Doppo Kunika menghentikan upaya bunuh diri seorang detektif bernama Osamu Dazai yang percaya bahwa dirinya telah tenggelam di sungai. Selama interaksinya dengan Dazai, Doppo Kunigida mengetahui bahwa dia diberkati dengan kemampuan supranatural yang mampu mengubah wujudnya menjadi harimau putih yang mengamuk di bawah sinar bulan. Namun hal ini membuat panti asuhannya menyiksanya dan mengusirnya di masa lalu. Dazai kemudian merekrutnya ke dalam agensi bernama Biro Detektif Bersenjata ini. Biro Detektif Bersenjata ini merupakan sebuah biro yang menawarkan keahlian menyelesaikan kasus-kasus berbahaya yang tidak bisa ditangani oleh kepolisian atau militer sekalipun. Di biro tersebut, Doppo Kunigida bertemu dengan banyak pemilik kemampuan supranatural lainnya. Ketika mereka menangani berbagai kasus dan peristiwa yang terjadi di kota Yokohama, tempat yang penuh dengan individu yang memiliki kemampuan supranatural, Doppo Kunigida kemudian menjadi target anggota Port Mafia Reinosuke Akutagawa karena ada hadiah untuk kepalanya di pasar gelap. Selama pertarungan Doppo Kunigida melawan mafia, ia juga bertemu dengan Francis Scott Key Fitzgerald yang merupakan pemimpin persekutuan yang menempatkan hadiah di kepalanya. Fitzgerald mengungkapkan terdapat buku supernatural yang dapat mengubah kenyataan terkait dengan harimau Atsushi, sehingga ia akhirnya menempatkan kepalanya sebagai hadiah di pasar gelapnya. Fitzgerald mengabaikan kerusakan dangkal apapun yang mungkin dibawa oleh persekutuan itu ke Yokohama sebagai ganti buku itu. Ia mempunyai kapal udara bernama Moby Dick untuk menghancurkan kota. Namun ia akhirnya hampir dibunuh oleh Doppo Kunigida dan Akutagawa. Sementara mantan anggota mafia yang bernama Kyoka Izumi menghentikan Moby Dick. Pria lainnya yang dikenal sebagai Theodore Dostoevsky muncul dan ingin mendapatkan buku itu untuk menghapus semua orang yang memiliki kemampuan supranatural tersebut. Dia membuat bentrokan fatal antara detektif dan mafia, tetapi pemimpin sejati di balik organisasi ini, namun Natsume Soseki menghentikan pertarungan itu yang sedang berjalannya. Tapi sementara Doppo Kunigida dan Akutagawa menyudutkan pencetus virus, Dazai berhasil menangkap Dostoevsky dan bantuan Fitzgerald. Namun Dostoevsky kemudian diketahui telah mengatur pemenjaraan tersebut untuk memimpin para pengikutnya. Jadi halaman-halaman buku itu kemudian ditemukan oleh kelompok Dostoevsky yang bernama The Decay of Angels. Mereka menggunakan kekuatan untuk menjebak badan untuk kasus pembunuhan. Dazai di penjara bernama Dostoevsky dan pemerintahan mengirimkan pasukan militer yang dikenal sebagai anjing pemburu untuk mengeksekusi anggota dari agensi tersebut. Ketika agensi tersebut menghadapi kekalahannya, mereka membentuk aliansi dengan Fitzgerald dan mafia dengan imbalan salah satu pengikut mereka. Di beberapa pertarungan, terungkap ada orang lain di atas Dostoevsky, dan orang itu harus dihentikan selama pertemuan dengan salah satu sekutu Fyodor, yakni Signa. Doppo Kunigida menemukan bahwa pemimpin Decay of Angels adalah seorang dengan nama kode Kamui Ranpoi Edogawa, kemudian berhasil mengumpulkan agensi dan membuktikan bahwa mereka tak bersalah secara hukum. Setelah itu, ia menggunakan keahliannya untuk menentukan identitas Kamui Fukushi, pemimpin anjing pemburu. Setelah ditemukan, Fukushi mencoba membunuh Ranpo, tetapi ia dihentikan oleh Atsushi setelah menyadari Doppo Kunigida tidak akan mampu menghadapi Fukushi sendirian. Dazai meminta bantuan Akutagawa. Namun, baik Doppo Kunigida dan Akutagawa dikalahkan oleh musuh mereka dengan yang terakhir mengorbankan dirinya di saat-saat terakhirnya untuk membiarkan Doppo Kunigida melarikan diri. Dan seluruhan dari hal cerita tersebut akhirnya berakhir cukup semi tragis, dan ada beberapa mungkin mereka harus lebih
jernih lagi dalam mengungkapkan seluruhan kasusnya agar terciptanya biro detektif tersebut lebih meningkatkan kualitas dari kualitas cara mereka bekerja. Berikutnya kita akan masuk ke dalam selling point yang berhubungan dalam cerita dari buku tersebut. Jadi light novel menceritakan dari seri terkenal Bunga Stray Dogs ini meski berasal dari komik pada aslinya ya guys. Namun light novel yang bisa dibaca tanpa perlu baca komiknya terlebih dahulu karena mengambil berlatar sebelum komiknya. Cerita Bunga Stray Dogs ini sudah dibuat anime sebanyak 4 season dan masih berlanjut sampai saat ini, sampai sekarang. Untuk recent news yang terdapat pada saat ini, animenya bisa ditonton di Netflix ya, untuk seri ketiga ini. Dan jalan cerita yang disajikan sangat menarik sehingga pembaca akan menyukainya ya guys. Para karakter dalam cerita juga sangat bagus dan melakukan tugasnya. Ranpo yang merupakan bocah nakal ya guys, walaupun dia nakal tapi memiliki pemikiran yang sangat bagus mengenai penyelidikan dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, novel ini sangat cocok dibaca bagi kamu yang menyukai genre detektif dan misteri ya pada dasarnya. Masuk ke dalam pro dan kontra mengenai kisah tersebut. Jadi opinion pro-nya, jadi novel ini menawarkan sesuatu yang baru dari versi manga Bunga Stray Dogs, yakni latar cerita sebelum awal kisah yang disajikan manga. Yang kedua, kisah ini sangat kental dengan adegan aksi yang seru dan banyak kasus misteri kejahatan yang mampu membuat pembaca merasa tegang. Yang ketiga, konflik dalam kisah ini cukup rumit, tetapi benang merahnya sangat menarik. Lalu kemudian untuk keempat, versi terjemahan novel Bunga Stray Dogs dalam bahasa Indonesia nyaman untuk dibaca dan sangat benar dan relevan. Yang terakhir, dari opini pro-nya, novel ini dilengkapi dengan ilustrasi yang menarik yang mendukung narasi dalam kisah tersebut. Untuk bagian kontranya, hanya satu, yaitu beberapa susunan kalimat dalam narasi yang dinilai kurang nyaman untuk para pembaca mungkin. Dan seluruhannya lebih banyak bagian bagusnya, terutama dari segi-segi artistik dan nilai seni. Masuk ke dalam kelebihan dan kekurangan dari cerita tersebut atau dari buku Bunga Stray Dogs ini. Jadi setelah membahas sinopsis dan review novel selengkapnya dan dengan data yang relevan dan lengkap, pastinya setiap novel ada beberapa hal yang disukai dan tidak disukai oleh para pembacanya. Kita mungkin akan masuk ke dalam kelebihan kekurangannya terhadap sesuai dengan rating novel Bunga Stray Dogs 3 ini yang ditulis dan disunting oleh penulisnya itu karya Kafka Sagiri ya guys. Baik, jadi yang pertama dari kelebihannya, novel ini menceritakan banyak ilustrasi gambar yang ekspresif karakter yang ada di dalam cerita digambarkan. Jadi kalian bisa lihat mungkin di beberapa serinya ada gambar-gambar contoh gitu, karena ini adalah Fantasy Light ya. Tadi mana ya? Ya, kalian ini dari buku sini aja. Dalam cerita digambarkan dengan baik sehingga pembaca dapat merasakan emosional karakter dalam cerita tersebut. Lalu berbagai misteri dipecahkan dengan baik. Biro detektif bersenjata memecahkan kasus dengan baik dan sederhana sehingga pembaca akan memudahnya memahaminya. Lalu berikutnya ke kekurangannya dalam novel ini. Jadi kekurangannya adalah latar waktu sedikit membingungkan. Hal itu dikarenakan dalam novel ini menggunakan beberapa adegan flashback sehingga harus membacanya dengan cermat terhadap novel tersebut. Novel ini namun sangat bagus bagi kamu yang menyukai genre detektif pada dasarnya guys. Walaupun agak membingungkan dari sebagai segi latar dan beberapa hal ada yang mungkin kurang relevan. Namun selebihnya aman dan cocok untuk direkomendasi bagi kamu yang sangat ingin cerita adegan yang misteris genrenya. Baik, berikutnya masuk ke dalam kesimpulan sebagai langkah terakhir sebelum penutupan. Jadi dari cerita pastinya ada kesimpulan yang kita dapat, itu pelajaran yang bisa kita ambil sebagai di dunia nyata nanti. Jadi kesimpulan yang dapat kita bisa diambil dari kisah cerita melalui novel Bunga Stray Dogs ini, kita dapat belajar bahwa memiliki cita-cita yang besar adalah hal yang sangat baik pastinya, tetapi harus diimbangi dengan kemampuan untuk merealisasikannya. Dengan kata lain, kita harus senantiasa bersikap secara realistis supaya cahaya yang berada di ujung yang kita tujui bukan hanya sekedar ilusi saja. Dalam mewujudkan cita-cita atau harapan tersebut, sebaiknya kita menerapkan hal kecil setiap harinya, seperti melakukan apa yang harus dilakukan pada saat ini tentunya guys. Jadi kesimpulannya sangat luar biasa dan mungkin membuka pintu hati segalanya.
Baik, itulah dari review yang cukup sangat semi padat, relevan hingga detail mengenai novel Bunga Stray Dogs 3 ini yang menceritakan berdirinya Biro Detektif karya Kafka Sagirini. Sangat menceritakan yang sangat seru dan juga asik untuk dibaca dan diketahui lebih dalam. Jadi novel ini memiliki jalan cerita yang sangat bagus, berkualitas tinggi, mendapatkan rating yang cukup sangat tinggi dan antusias yang sangat berkelas dari pembacanya. Kisah Biro Detektif bersenjata yang menjadi sebuah kasus pembunuhan tidak terlihat ini akan berjalan dengan sangat menarik. Ditambah karakter Ranpo yang memiliki pemikiran di luar nalar akan sangat membuat novel ini semakin seru dan asik untuk dibagikan ke seluruh orang-orang lainnya yang mungkin belum diketahuinya. Jadi untuk kalian yang penasaran dengan kisah ini, kalian bisa dapatkan buku ini untuk membacanya di toko-toko buku terdekat ternama di sekitar lingkungan kalian. Jadi situ saja dari pembagian tentang resensi yang saya dapatkan terkait buku ini. Terima kasih atas perhatian dan penyimakannya dalam cerita ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.